Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik ya, anak-anakku semua. Tolong nanti kalian baca kembali teorinya yang sudah saya berikan. Di sini saya akan memperjelas saja bagaimana Faraday menjelaskan tentang induksi elektromagnetik ini ya. Jadi ketika kita menyiapkan ada kumparan yang ujung-ujungnya itu nanti kita hubungkan dengan alat untuk mendeteksi adanya arus listrik yang dihasilkannya dengan alat yang namanya galvanometer, maka ketika magnet ini ya, jadi ketika magnet ini nanti kita gerakkan, itu nanti akan terjadi perubahan medan magnet di sini. Jadi ingat ya bahwa ini kan punya medan magnet ya. Nah, ketika ini nanti digerakkan, medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang ini nanti ketika di dalam kumparan itu akan terjadi perubahan, yaitu ketika dia belum masuk kan belum ada medan magnet ya, tapi ketika ini nanti sudah masuk jadi ada medan magnet. Nah, untuk mengubah berikutnya dengan cara dikeluarkan, sehingga untuk menimbulkan adanya perubahan medan magnet di dalam kumparan sini itu harus magnet batangnya digerakkan. Nah, ketika ada perubahan medan magnet di sini, maka muncullah yang dinamakan arus induksi. Jadi di sini muncul yang namanya arus induksi, ya. Nah, berarti kalau ini ada arus induksi, maka jelas di ujung-ujung kumparan ini ada beda potensial. Nah, beda potensial inilah yang kita sebut dengan istilah GGL induksi. Baik, jadi bisa kita simpulkan ya anak-anakku ya. Kalau Anda itu pengen menimbulkan GGL induksi, berarti ada beberapa cara. Cara pertama menggerakkan magnet terhadap kumparan. Cara kedua, kita menimbulkan magnet atau menggerakkan kumparan terhadap magnet. Kalau tadi magnet kita gerakkan terhadap kumparan, sekarang kebalikannya kita bisa menggerakkan kumparan terhadap magnet. Nah, itu yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggerakkan keduanya ini, tapi dengan arah yang berlawanan. Masih ada satu cara lagi, yaitu dengan cara kita seperti ini. Jadi ada modelnya seperti trafo ya. Nanti ini kita akan pelajari pada bab berikutnya. Jadi kita bisa menimbulkannya dengan cara kita memberikan arus di kumparan yang pertama yang namanya kumparan primer. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini nanti arusnya kita putus-putus. Nah, ketika arus ini nanti kita putus-putus itu ternyata menimbulkan perubahan medan magnet di sini. Jadi magnet perubahan medan magnet itu maksudnya ada magnet, kemudian nanti hilang lagi, terus nanti ada magnet lagi dan seterusnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap bagian sekundernya. Jadi di bagian sekunder itu nanti akan muncul yang namanya GGL induksi. Ya, seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Nah, itu ada beberapa cara untuk menimbulkan GGL induksi. Pertama, menggerakkan magnet terhadap kumparan. Kedua, menggerakkan kumparan terhadap magnet. Ketiga, menggerakkan keduanya tapi dengan cara berlawan arah atau dengan cara menimbulkannya dengan kita mengaliri arus yang berubah-ubah pada bagian primer ya, supaya nanti bisa menimbulkan GGL induksi pada bagian sekunder. Itulah beberapa cara untuk menimbulkan GGL induksi. Nah, nanti kalau anak tuh pengen memperbesar kekuatan GGL induksinya, bagaimana caranya? Caranya adalah mengganti magnetnya ini dengan magnet yang kuat. Itu yang pertama. Kedua, dengan menambah jumlah lilitannya. Jadi ini lilitannya nanti kita ubah ya. Lilitannya nanti kita ubah jumlahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menggerakkannya makin cepat ya. Ketika ini digerakkan makin cepat, maka nanti GGL induksi yang ditimbulkan juga semakin besar. Oke ya, demikian ya anak-anakku ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Nah, untuk kelanjutannya nanti kalian akan mempelajari yang penerapannya yaitu pada generator. Ya, nanti silakan itu dipelajari sendiri bagaimana kerja dari generator ya. Nanti itu generator ada dua macam ya. Yang kalian pelajari itu ada dua macam, ada AC, ada DC. Nah, silakan ini nanti kalian cari
perbedaannya di mana dari keduanya nih. Itu tugas kalian ya, perbedaan dari kedua generator ini. Nah, nanti setelah kamu mempelajari generator, nanti yang terakhir kita akan mempelajari yang transformator ya, atau transformator atau trafo ya. Nah, trafo ini nanti juga dibagi menjadi dua, nanti ada step up dan step down ya. Nah, silahkan ini nanti juga kalian pelajari apa perbedaan step up dan step down. Jadi ada dua tugas buat kalian. Yang pertama itu tentang generator, itu AC dan DC perbedaannya itu apa. Terus yang kedua, transformator, step up dan step down itu perbedaannya bagaimana. Nah, silakan itu nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian melalui grup WA. Sekian. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperjelas tentang trafo ya, tentang trafo. Dan sebelumnya saya minta kepada kalian untuk membedakan step up dan step down itu apa. Itu nanti silahkan Anda jawab ya. Itu sebagai tugas kalian, perbedaan dari keduanya itu apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa trafo itu fungsinya hanya untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan ya. Nah, untuk menaikkan dan menurunkan tegangan itu kita cukup dengan cara mengganti atau mengubah jumlah lilitannya saja ya. Jadi ini kan ada jumlah lilitan, kita beri lambang NP karena ini untuk masukannya ya, untuk bagian inputnya. Ini bagian input. Nanti untuk bagian outputnya kita beri dengan istilah jumlah lilitannya itu NS, jumlah lilitan sekunder. Ini bagian sekundernya itu namanya bagian output. Nah, di sini ada hubungan antara NP dan NS, jumlah lilitan primer dan sekunder, dengan tegangan yang dihasilkan. Kalau kita masukkannya itu dengan tegangan namanya tegangan primer, maka nanti keluarannya atau GGL induksinya kita sebut dengan istilah tegangan sekunder. Sehingga nanti kalau kita buat persamaan itu berarti ada hubungan seperti ini, NP per NS itu bisa sama dengan VP per VS gitu ya. Nah, lalu kalau ini dihubungkan dengan arus listriknya bagaimana? Misalnya ini IP, untuk outputnya itu namanya IS. Nah, hubungannya itu terbalik di sini ya. Jadi nanti kalau ini kita buat persamaannya jadi IS per IP. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba terapkan persamaan ini untuk menyelesaikan soal yang ada di atas. Sebuah transformator step down digunakan untuk menghidupkan lampu besar tegangannya 20 volt. Nah, ini berarti kan bagian output ya, karena ini nanti terhubung sama bagian output dari trafo. Ini berarti kita sebut dengan istilah VS ya. Kemudian tegangan inputnya 220 volt. Oh, berarti ini adalah bagian primernya, kita sebut dengan VP. Lalu di soal jika jumlah lilitan kumparan sekundernya itu VS ya, NS maksud saya, maaf, jumlah lilitan kumparan sekundernya 100, ini NS. Ditanyakan berapa jumlah lilitan pada kumparan primer, berarti yang ditanyakan adalah NP-nya. Nah, kita gunakan persamaan ini, NP ya, ini yang dicari, per NS. NS-nya adalah 100 sama dengan VP-nya itu 220, VS-nya itu 20 ya. Ini kalau kita selesaikan jadinya ini kita bagi 10, tinggal 22 per 2, kita perkecil lagi jadi 11 ya kan. Berarti NP-nya sama dengan 11 kali 100.
Jadi untuk jumlah lilitan primernya adalah 1100 lilitan ya. Jadi ini jumlah lilitan primernya. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, untuk tugas kalian untuk mengerjakan soal di sini silahkan Anda coba bagaimana kalau misalnya ini yang kita ketahui itu NP dan NS-nya itu dengan persamaan perbandingan seperti ini misalnya. NP per NS-nya itu misalnya 1:2, ini gampang saja ya. Lalu yang diketahui misalnya VP-nya itu misalnya 220 volt. Nah, sekarang kalian cari berapa tegangan outputnya atau VS-nya ini berapa. Oke ya, ini tugas kalian yang ketiga adalah menghitung ini. Berapa tegangan sekundernya jika NP per NS-nya itu 1:2, lalu diketahui tegangan inputnya atau ketegangan primernya 220 volt. Demikian ya anak-anak ya. Jadi untuk materi kita kali ini kalian memiliki 3 tugas. Jadi yang pertama tadi sebelumnya adalah perbedaan generator AC dan DC. Yang kedua adalah perbedaan trafo step up dan step down. Dan yang ketiga adalah menghitung tegangan sekunder dari soal seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bisa kalian kerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.